Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa, lalu ada rekan-rekan saya, di antaranya Akmal. Halo Akmal. Halo Marisa. Lalu yang selanjutnya ada Ari Wijaya. Halo. Yang selanjutnya ada Friza. Halo. Lalu ada Rafli. Halo. Lalu ada Vini. Dan yang terakhir ada Yoga. Halo. Oke, jadi setelah mencari referensi, kami menemukan satu jurnal yang menarik mengenai studi kasus penerapan metode Agile. Nah, kita di sini akan membahas 3 poin yang telah kami rangkum dari jurnal tersebut. Yang pertama, mengenai understanding of teknik pemrograman. Membahas tentang pengertian dari teknik pemrograman. Lalu yang kedua ada important factor in pemrograman. Membahas faktor penting yang harus dipahami dalam pemrograman. Lalu yang terakhir ada studi kasus, membahas permasalahan dan solusi dalam basic pemrograman. Yang pertama akan saya bahas mengenai understanding of teknik pemrograman. Kata teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Menurut KBBI, teknik adalah pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenan dengan hasil industri, seperti bangunan atau mesin dan lain-lain. Lalu kata pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu pemrograman komputer. Kode tersebut ditulis dalam bahasa pemrograman. Dapat disimpulkan dari pengertian teknik dan pemrograman di atas. Jadi, teknik pemrograman merupakan penerapan suatu ilmu teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia dalam proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu pemrograman komputer. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Afrija. Silakan Afrija. Baik, terima kasih Ca. Yang selanjutnya, faktor penting dalam teknik pemrograman. Yang pertama, ada metode Agile. Metode Agile merupakan sebuah metode yang digunakan untuk pengembangan inkremental, yang fokus pada perkembangan yang cepat, perangkat lunak yang dirilis bertahap, mengurangi overhead proses, dan menghasilkan kode berkualitas tinggi. Dan pada proses perkembangannya itu, melibatkan pelanggan secara langsung. Yang kedua, ada Scrum. Scrum adalah sebuah metode iteratif yang termasuk dalam metode Agile tentang cara mengelola dan menjalankan sebuah proyek. Yang ketiga, ada Application Programming Interface. Ini memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi, satu dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan, yang bertujuan untuk mempercepat proses development dengan menyediakan fungsi-fungsi dari item secara terpisah, sehingga developer tidak perlu membuat. Yang keempat, ada sprint planning atau perencanaan sprint. Sprint planning ini dapat diartikan sebagai rapat, yang secara khusus membahas tentang perencanaan sprint. Di sini, apa saja pekerjaan yang perlu dilakukan dalam pengembangan produk dibahas, misalnya, seperti berapa lama produk dikembangkan, dan sampai sejauh mana perkembangan produk yang tengah dibuat. Semua itu dibahas dalam sprint planning. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Akmal. Terima kasih kepada Afiza. Di sini ada studi kasus penerapan metode Agile dalam pengembangan Application Programming Interface System pada PT Wide Open Technology. Profil PT Wide Open Technology.
PT White Open Technology termasuk dalam perusahaan solusi teknologi informasi atau disingkat TI yang berfokus pada penyediaan integrasi aplikasi perusahaan serta layanan profesional yang dilengkapi dengan layanan konsultasi dan mitra pihak ketiga untuk menyebarkan teknologi dan layanan dengan cepat kepada pelanggan. Selanjutnya ada pengembangan application programming interface menggunakan metode Agile. Implementasi metode Agile Scrum ini menggunakan alat bantu yaitu software Jira. Jira sendiri ialah salah satu aplikasi project management yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan dalam pengembangan sistem untuk memudahkan pemahaman. Digunakan dua pendekatan yaitu skenario dan implementasi metode Agile Scrum dalam pengembangan application programming interface. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Ari. Izin melanjutkan, yang berikutnya ada skenario project metode Agile. Yang pertama, ada pemilik produk, bertanggung jawab pemegang proyek yang akan dikerjakan. Tugasnya pengerjakan proyek pengembangan application programming oleh pemilik produk. Pemilik produk bersama dengan seluruh pemegang kepentingan menentukan persyaratan yang dibutuhkan dalam proyek. Hasil dari tatap muka tersebut untuk mendapatkan daftar karakteristik beserta item daftar produk yang dikembangkan. Yang kedua, ada masih pemilik produk, bertanggung jawab pembentukan kelompok kerja yang tugasnya yaitu sesuai dengan kesepakatan persyaratan yang telah disepakati bersama para pemangku kepentingan. Pemilik produk membentuk kelompok Scrum. Komposisi kelompok ini ditentukan dengan sesuai kebutuhan yang diminta oleh stakeholder. Tim ini terdiri dari pemilik produk, pemimpin Scrum, dan beberapa developer. Yang ketiga ada pemimpin Scrum, bertanggung jawab dalam perencanaan sprint. Yang tugasnya, pemilik produk bersama dengan pemimpin Scrum dan tim developer melakukan pembahasan rencana kerja dan tahapan kerja dalam setiap sprint. Lalu yang keempat ada Scrum Master, bertanggung jawab dalam mengelola sprint. Tugasnya, pemilik produk membagi kegiatan dalam produk backlog item ke dalam sprint yang telah ditentukan dalam rencana sprint. Yang kelima ada developer. Tugasnya, mengatur pertemuan rutin dan mengerjakan produk backlog item. Master Scrum mendampingi developer melakukan daily stand-up meeting. Kegiatan ini dilakukan maksimal selama 15 menit setiap harinya sebelum developer melanjutkan pekerjaan pada hari tersebut. Kegiatan ini dilakukan berulang hingga akhir sprint dan sesuai. Selanjutnya ada Scrum Master, bertanggung jawab dalam mereview dan retrospeksi. Tugasnya, tim Scrum melakukan pertemuan dengan product owner dan pemangku kepentingan dalam rangka membahas pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan dalam satu sprint terakhir. Hasil yang diperoleh dari pertemuan ini adalah catatan mengenai perkembangan dan evaluasi yang dihasilkan yang berkaitan dalam pekerjaan proyek yang dikerjakan. Lalu yang terakhir ada product owner, bertanggung jawab dalam sprint penutup, yaitu tugasnya hasil pekerjaan dari sebuah sprint siap untuk dirilis dan digunakan. Product owner menyatakan bahwa sprint telah selesai dan ditutup. Lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tim. Terima kasih untuk Ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem. Pada subbab ini merupakan hasil visualisasi metode Agile Scrum berdasarkan skenario berikut hasil visualisasi dengan menggunakan Jira. Yang pertama, pembentukan proyek oleh product owner. Beberapa proses digunakan untuk menentukan proyek yang akan dikerjakan, yaitu membuat proyek baru dan produk backlog item yang disebut isu. Yang kedua, product owner membentuk tim kerja. Product owner membuat nama tim dan juga menentukan siapa saja yang terlibat dalam proyek. Yang ketiga, Scrum Master melakukan pencatatan sprint planning. Pada tahap ini, Scrum Master membuat sprint dan menentukan goal yang akan dicapai sampai pada akhir sprint. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Yoga. Silakan ikut Yoga. Pemimpin Scrum mengelola sprint. Pada tahap ini, pembuatan isu atau backlog item dilakukan, nama backlog dan description dicatat dengan jelas supaya tim developer dapat memahami apa yang harus dikerjakan.
dan contohnya seperti gambar tersebut. Selanjutnya, Scrum Master harus memulai sprint dan menentukan durasi sprint agar proyek segera dimulai dan tim developer bisa segera mengerjakan pekerjaannya. Tim developer melakukan daily stand-up meeting dan mengerjakan product backlog item, membahas masalah yang ditemui selama sprint berlangsung, seluruh hal yang muncul yang sudah dibuat pada halaman backlog akan berstatus disetujui. Pada hal tersebut, pengguna dapat melakukan perubahan status isu dengan melakukan drag and drop dari kolom to do ke kolom in progress atau kolom down. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Nah, baik, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, pemimpin Scrum mencatat pemeriksaan dan retrospektif. Di akhir sprint, semua anggota kelompok berkumpul dan mendemokan atau mereview apa yang sudah dikerjakan oleh tim developer selama sprint berlangsung. Setelah sesi review selesai, maka akan dilakukan retrospektif, yaitu membahas apa yang sudah baik, yang belum baik selama sprint berlangsung, dan memperbaiki apa yang belum baik, dan juga mempertahankan apa yang sudah baik di sprint selanjutnya. Selanjutnya ada product owner menutup sprint. Pada tahap ini adalah tahap akhir dalam satu sprint dan product owner menutup sprint 1 untuk menandakan sprint sudah selesai dan goal sudah tercapai. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dalam proyek Application Programming Interface, diperoleh kesimpulan bahwa metode Agile Scrum ini dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen kerja di PT White Open Technology untuk meningkatkan kinerja tim developer. Implementasi dari metode Agile yang diterapkan PT White Open Technology ini juga berjalan dengan baik, tanpa adanya kendala yang mengganggu jalannya sistem, serta memiliki urutan kerja serta fungsi dari sistem yang dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna saat metode Agile Scrum ini diimplementasikan. Berikut penjelasan tugas studi kasus metode Agile dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.